Pemirsa, hari ini rencananya Polda Jawa Barat akan menggelar konferensi pers terkait kasus penyiksaan gadis YT. Dan untuk informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Indra Setiabudi di Polda Jawa Barat. Ya, selamat siang Indra. Indra, pukul berapa rilis ini akan digelar? Baik, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa memang hari ini akan diagendakan acara ataupun kegiatan konferensi pers yang akan dilakukan di Polda Jawa Barat. Yang mana memang ini sebagai tindak lanjut Zila terkait kasus penyekapan sekaligus penyanderaan dan kekerasan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat beberapa hari lalu. Juga telah dilakukan juga sejumlah rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Jabar dan juga didampingi sejumlah pihak terkait. Adapun memang untuk hari ini memang untuk diagendakan untuk terkait tindak lanjut pasca dilakukannya tindakan ataupun rekonstruksi yang dilakukan di sejumlah tempat. Adapun 6 tempat TKP yang diduga ini menjadi tempat penganiayaan juga sekaligus juga tempat penganiayaan korban YTR. Adapun juga memang terkait korban YTR ini tersangka mengakui semua terkait perbuatannya yang melakukan kegiatan ataupun perencanaan dalam penyekapan, dan sehingga memang untuk Kabid Humas Polda Jawa Barat ini maksud kami untuk terkait tindakan tersebut ini dikenakan pasal-pasal berlapis. Ini ada 469 ayat 1 tentang penganiayaan dengan perencanaan ini dengan 12 tahun Zila, sementara ada pasal 451 tentang penyanderaan ini sebesar ataupun sebanyak 12 tahun penjara. Sementara pasal 6B ini yang memang ini diinginkan oleh masyarakat terkait tindakan ataupun kekerasan seksual yang dialami oleh korban sendiri. Adapun ini juga terkait ini juga maksimal 12 tahun penjara. Dan memang terkait total Zila, ini polisian juga sudah menyiapkan sejumlah bukti dan memang ini patut untuk tambahan penjara ini sebanyak ataupun selama 36 tahun. Dan memang nantinya akan diserahkan ke jaksa JP Umum dan nantinya pihak jaksa ini akan diusulkan langsung untuk hakim yang akan menentukan terkait status daripada Taufik Hidayat. Dan memang untuk terkait penyekapan sendiri dan ini dan memang sudah terencana sehingga memang untuk kepolisian ini menambahkan daripada pasal-pasal berlapis yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait pelaku YTR tersebut, Zila. Baik, kita akan tunggu bagaimana nanti hasil rilisnya. Terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Polda Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YT yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Sementara korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah. Polisi pun menyelidiki laporan korban sejak tahun 2024. Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat. 21 adegan diperagakan dalam rekonstruksi di Mapolda Jawa Barat yang menggambarkan kejadian di 6 TKP. Taufik memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm hingga benda tajam, sementara dugaan kekerasan seksual masih didalami polisi. Total 25 saksi sudah diperiksa termasuk korban dan saksi ahli. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya. Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke polisi. Polisi mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Setahu saya memang waktu itu
melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek. Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Taufik Hidayat dijerat pasal berlapis mengenai penganiayaan berat, penyanderaan, dan perampasan kemerdekaan dengan ancaman hukuman maksimal belasan tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Papua Tengah turun ke jalan tuntut usut tuntas penembakan terhadap seorang wanita hamil hingga sebabkan meninggal dunia. Selengkapnya sesaat lagi di iNews ya. Pemirsa, polisi mengungkap alasan gadis YT, korban penyekapan Taufik Hidayat, pasrah tubuhnya ditata wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya? Jadi pertanyaan besar Bu, itu korban kenapa tidak kabur saat itu, yang jadi pertanyaannya kenapa Bu? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Meski tanpa paksaan, korban pada akhirnya pasrah menuruti kemauan Taufik. Gadis YT mengaku takut dianiaya Taufik jika menolak perintah. Ya, sementara itu Kabid Humas Polda Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat tersangka penganiayaan terhadap gadis YT dengan pasal berlapis. Selain itu, status Taufik yang merupakan residivis menambah berat hukumannya. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan, sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman ya 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti.